Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ismet Channel. Kali ini saya kedatangan motor Beat FI starter kasar ya, yang engkolannya sudah macet, seret ataupun seset. Seperti yang di awal cuplikan tadi saya tampilkan, itu selahannya sudah macet ya. Ketika diselah itu cicing we dihanapnya tedekan hanya tiku serangan. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama kita lepaskan tutup box filter menggunakan obeng plus ya untuk melepaskan bautnya, putar ke arah berlawanan jarum jam seperti ini. Karena di sini saya akan sekalian melakukan servis ataupun perawatan CVT-nya ya. Jangan lupa sambil ngopi, sambil udud ataupun sambil makan, tapi jangan sambil melamun ya, nanti khawatir Anda kesurupan. Lalu setelah semua baut tutup filternya terlepas, ya ada ini harare saya jadi lila ya. Ada rada lila ya. Nah, ini sudah terlepas nih, lalu kita amankan dan dapat kita lihat, aduh itu kotoran dalam box filternya ya sudah numpuk begitu. Langkah selanjutnya kita lepaskan cover CVT-nya nih. Terlebih dahulu kita lepaskan cover plastiknya. Untuk melepaskan bautnya itu menggunakan kunci T ukuran nomor 8 ya, seperti ini. Ini kita kotret-kotret karena rada ngagokan ya. Nah, bautnya kita lepaskan nih menggunakan kunci T nomor 8 ya untuk ukurannya. Dan di sini saya menggunakan impact supaya lebih cepat untuk proses pembongkaran atau bukanya ya, seperti ini. Setelah semuanya terlepas dan tinggal yang tengah ya, kita kumpulkan nih bautnya seperti ini, gunukan di tempat anu aman supaya tidak coba budak sekali deh. Lalu kita lepaskan untuk baut yang tengahnya, dan setelah semuanya terlepas kita kotret-kotret nih untuk engkolannya supaya lebih mudah ya untuk melepaskan bak CVT-nya. Oh iya rada pageh ya. Lalu kita tarik-tarik, nah seperti ini. Dan ini sudah terlepas, dapat kita lihat, aduh iya kotorannya menika numpuk iya, debuna segala aya di dianya. Aduh. Makanya di sini saya akan sekalian servis dan bersihkan total sampai celing ya, pokoknya sampai bersih kembali. Dan untuk penyebab engkolannya macet itu biang keroknya ada di sini ya, di gigi pinion ini nih. Dan kita lepaskan dulu nih kotret-kotret bagian selahannya ke bawah sampai itunya naik ke atas tuh gigi pinionnya ya. Nah, ini sudah naik, sudah muncul, lalu kita cabut. Dan bisa kita lihat ini kotorannya, aduh numpuk begini, pantasan aja engkolannya macet seret ya. Dan kita lepaskan dulu nih untuk bagian plat penahan gigi pinionnya. Nah seperti ini, lepaskan, tarik aja ke atas. Nah setelah terlepas, langkah selanjutnya kita lepaskan cover seng ini nih ya. Kita lepaskan nih cover pelindungnya ini, yang seng ini. Menggunakan ini terlebih dahulu menggunakan obeng min ya, kita congkel untuk centilan penahan bautnya seperti ini sampai ngangkat ke atas sampai cengkat, pokok namanya sampai helai si centilannya ini. Dan setelah semuanya ngangkat untuk centilannya, nah ini jangan lupa nih di sini ada ring gigi pinionnya. Kita masukkan dulu nih, kita amankan seperti ini. Lalu kita buka ini untuk bautnya menggunakan obeng plus ya, seperti ini. Lagi-lagi di sini saya menggunakan impact supaya lebih cepat ya, seperti ini. Nah, ada 5 buah baut ya di sini. Nah, ini sudah terlepas, lalu seperti biasa kita amankan supaya tidak lengitan ya. Lalu kita angkat nih untuk plat atau cover penutupnya. Dan sekali lagi nih, aduh kotorannya sudah parah banget ya, dan kita akan bersihkan. Nah, ini setelah dibersihkan nih, untuk proses pembersihannya tidak saya shoot ya supaya lebih cepat dan tidak menguras waktu seperti itu ya. Dan setelah semuanya bersih, kita pasang kembali nih untuk cover atau seng pelindungnya, kita pasangkan bautnya semuanya, kita masukkan ke lubangnya masing-masing ya, seperti ini. Lalu setelah semuanya masuk, kita kencangkan menggunakan obeng manual saja ya, jangan menggunakan impact, nanti takutnya kebablasan malah selek ya, ataupun jadi macet pada saat akan melakukan pembongkaran atau buka kembalinya ya. Kita kencangkan saja manual menggunakan obeng biasa ya, seperti ini. Sampai mentok saja ya, jangan terlalu kencang, nanti sekali lagi suka susah ketika akan bukanya kembali ya. Lalu setelah itu kita tutup kembali nih centilannya, kita helaikan lagi, kita lindungi lagi nih bautnya seperti ini menggunakan tang ya. Nah sampai pas ya seperti semula.
Dan ini sudah bersih, sudah celing ya, seperti baru turun dari pabrik ya. Pokoknya ini untuk tupak CVT-nya. Nah, untuk di bagian gigi pinionnya ini kita lumasi dulu nih menggunakan grease template ataupun gemuk ya. Cok orang Sunda mah make gemuk cenanya supaya lesang deui gitu tah setelah bersih semuanya. Tipis-tipis saja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti yang ada malah debu itu akan menumpuk di sini ya. Tipis-tipis saja supaya licin begitu ya, supaya lesang lah, basah gitu, untuk garing. Jadi siselahan teh mual macet gitunya. Nah setelah itu untuk di bagian ini nih, di bagian jalur pelat penahan gigi pinionnya kita kasih oli ya. Kasih oli yang bagus tapi olinya ya. Ini saya bekas oli Gardan. Nah setelah itu pasang lagi platnya, jangan lupa dipencet-pencet lah supaya rada ngokop gitunya, supaya rada presisi gitu, untuk logor supaya tidak longgar, karena kalau longgar nanti kalau dihidupin suka berisik ya, suka teterek-tekan. Kalau plat penahan gigi pinionya ini longgar suka teterek-tekan, makanya harus benar-benar mencengkram ya. Nah setelah itu ini di bagian ringnya kita kasih template, lalu kita pasangkan nih ke atas lubangnya itu ya. Nah setelah itu lalu kita masukkan lagi gigi pinionnya seperti ini caranya ya. Kita tarik dulu selahnya ke bawah, lalu kita paskan dan kita dorong ya. Nah ini sudah masuk nih. Nah kita coba nih kotret-kotret. Nah ini sudah ringan kembali ya, sudah ngeunaheun deui pokokna mah tuh nya. Nah setelah itu lalu kita pasangkan kembali ya seperti ini. Dan untuk proses servis CVT-nya tidak saya shoot ya, karena di video sebelumnya itu sudah banyak ya. Silakan kalian cek saja servis CVT, servis throttle body dan lain sebagainya ya di video sebelumnya. Cek saja, klik aja itu foto profilnya, nanti akan muncul untuk urutan videonya di situ. Kalian tinggal pilih saja sesuai kebutuhan ya, cari saja di situ, pokoknya ada ya, sudah komplit lah untuk masalah servis-servis mah ya, baik servis ringan maupun servis full. Oke, setelah baknya terpasang, nih langkah selanjutnya kita pasangkan kembali nih baut-bautnya nih. Aduh, bingung nih saya harus ngomong naon deui gitunya. Nah, pokoknya pasang-pasang ke nih bautnya seperti ini, lalu kita kencangkan ya, manual saja menggunakan kunci T ya. Karena kalau menggunakan impact itu dikhawatirkan nanti kebablasan terlalu kencang, yang ada kepala bautnya malah patah ya, ataupun si ulir bautnya itu malah dol ataupun selek ya. Karena untuk baut CVT ini itu rawan patah ya, makanya lebih baik kita menggunakan kunci T manual saja seperti ini ya. Dan untuk cara pengencangannya, di sini saya menggunakan teknik silang seperti mengencangkan baut head ya. Dikencangkan dulu bagian depan, belakang, atas, dan bawah ya. Lalu setelah itu baru semuanya kita kencangkan secara merata ya, seperti itu. Dan untuk cara pengencangannya itu jangan terlalu kencang ya, sekali lagi cukup sampai mentok saja. Sampai mentok dan merata ya, dikira-kira aja. Kalau pakai tangan seperti ini itu terasa lah ya. Sampai mentok. Lalu setelah semuanya kencang, kita cek lagi satu persatu. Biasanya suka ada yang kelupaan ya, belum dikencangin seperti ini. Dan sekali lagi ini kencangnya harus merata ya, dikira-kira saja. Seperti itu ya, sekali lagi sampai mentok pokoknya ya. Jangan terlalu kencang, nanti dikhawatirkan kepala bautnya patah ya kalau terlalu kencang. Lalu setelah itu kita pasangkan lagi cover plastiknya seperti ini, dan kita pasang kembali nih untuk bautnya, sama ya, yang ini juga dikencangkan secukupnya sampai mentok saja, sama, jangan terlalu lebih ya, jangan lebih pokoknya. Sekali lagi ini rawan patah. Nah setelah semua bautnya terpasang, lalu kita lap dulu nih bagian box filternya, karena debunya itu masih ada walaupun saya sudah bersihkan ya tadi. Saya ini sudah servis semuanya, pokoknya sudah ngenahin kembali ya motornya. Dan di sini saya cukup fokus ke engkolan saja ya, karena untuk tutorial yang lainnya itu sudah ada ya. Untuk tutorial pembersihan segala macam itu sudah ada di konten sebelumnya. Tinggal kalian cari dan pilih saja ya sesuai dengan kebutuhan untuk tutorial lainnya. Oke, setelah pemasangan bak CVT-nya selesai, langkah selanjutnya kita pasangkan kembali nih untuk filternya. Dan filternya saya ganti dengan yang baru supaya lebih jos gandos gitu, supaya lebih ngeunaheun deui gitu nya.
Dan kita pasangkan lagi tutupnya, juga bautnya ya, kemudian kita kencangkan lagi. Dan untuk cara pengencangannya untuk kalian yang belum tahu itu diputar searah laju jarum jam ya, dan dikencangkan cukup sampai mentok saja ya, supaya tidak selek seperti itu. Dan untuk di motor ini saya sudah melakukan servis semuanya ya. Servis CVT, servis throttle body, reset ulang, bersihkan busi, cek lap, kemudian ganti oli ya, semuanya pokoknya sudah beres ya. Termasuk untuk part-part yang sudah tidak layak pakai itu sudah diganti ya dengan yang baru. Dan untuk hasilnya seperti ini nih untuk engkolannya ya, kita fokus ke engkolannya sekali lagi. Sudah ringan kembali ya seperti ini, pokoknya seperti baru lagi lah rasanya. Ini pakai tangan pun bisa ya, saking ringannya. Pokoknya sudah enak, sudah ngajrut lagi ya, nggak seperti tadi ya, pas di selah tuh diem aja di bawah ya, nggak mau cengkat di kaluhur gitu tanya. Pokoknya sudah mantap kembali ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus channel, mantap pokok namanya.